Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Bu Rita, terima kasih untuk waktunya. Bu Rita, secara umum di penghujung tahun 2024, Bu, fenomena cuaca apa yang kemudian sudah diprediksi oleh BMKG, bagaimana sebarannya dan bagaimana dampaknya, Bu? Sejak Oktober kami sudah memprediksi untuk wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi, yaitu wilayah-wilayah yang warnanya hijau tua. Hijau pekat ini, Bu, ya? Hijau pekat. Oke, Ini baik. untuk bulan Desember. Misalnya di Jawa Barat bagian selatan, Sukabumi, kemudian ada juga Banten Selatan, kemudian ada Garut ini. Kemudian di Jawa Barat bagian timur, juga di Jawa Tengah bagian tengah ini. Ini di sini ya, di NTT ada, di Sulawesi ya. Ini untuk bulan Desember khususnya. Artinya prediksi dari BMKG bahwa curah hujan yang dapat dikatakan dan intensitas yang sangat tinggi, ini mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Mayoritas di Pulau Jawa, kemudian sebagian kecil di Nusa Tenggara Timur, dan ada juga di Papua. Nah, ini intensitas curah hujannya bisa mencapai lebih dari 500 mm dalam 1 bulan. Kalau kita berkaca kepada sejumlah fenomena alam ataupun mungkin bencana yang terjadi, dampak paling parah dari curah hujan yang sangat tinggi ini apa? Bisa berupa longsor, kemudian banjir bandang. Bu Rita, saya ingin kembali sedikit ke belakang, mundur ke belakang, tepatnya pada tanggal 3 Desember ketika ada fenomena hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sukabumi. Bisa digambarkan sebenarnya fenomena cuaca apa yang terjadi saat itu, Bu? Nah, jadi sebetulnya sesuai hasil prediksi, ini kan hijau tua. Berarti memang dalam 1 bulan Desember itu Sukabumi termasuk wilayah yang diprediksi curah hujan bulanannya sangat tinggi. Nah, secara zoom in ya, kita lihat Jawa Barat bagian selatan itu Sukabumi mulai bulan Desember, kemudian Januari masih berlanjut, kemudian sampai Februari sudah semakin turun. Ini fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Satu adalah masuknya angin dari arah benua Asia atau disebut monsun Asia. Angin itulah yang membawa uap air yang turun sebagai hujan di Indonesia. Mulai terjadi La Nina lemah. Juga masuknya Madden Julian Oscillation, yaitu kumpulan awan-awan hujan yang berarak-arakan dari arah barat wilayah Indonesia bergerak di sepanjang ekuator di Samudra Hindia. Saat Sukabumi ada bencana, itu Madden Julian Oscillation-nya itu sedang berada di wilayah ini, merata di Jawa. Selain itu, muncul juga bibit siklon. Hal inilah yang akhirnya berkembang menjadi bibit siklon 99S. Ini yang mengakibatkan terjadinya semakin meningkatnya curah hujan yang ada di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Dari penjelasan Bu Rita tadi, ada yang menarik, Bu, bahwa akibat siklon ini mengakibatkan curah hujan yang tinggi, tapi faktanya tidak hanya terjadi di Sukabumi, Bu. Merata di Jawa Barat. Beberapa waktu ke belakang, bencana yang kemudian terjadi di Sukabumi kita tahu begitu masif, Bu. Ada banjir bandang, kemudian juga tanah longsor, belum lagi ada soal gempa. Dan yang paling parah adalah salah satunya terkait dengan pergerakan tanah. Apakah kemudian betul bahwa hidrometeorologi ini menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan multi bencana tersebut terjadi di Sukabumi, atau ada faktor lain? Jadi peran hujan hingga intensitas lebat, sangat lebat, itu perannya adalah pemicu. Pemantik. Hanya pemantik? Ya. Longsor itu sering disebut gerakan tanah, itu terjadi pada lahan-lahan yang rentan, sehingga paling mudah menjadi longsor dan mungkin malah justru berkembang jadi banjir bandang. Apakah kemudian fenomena hidrometeorologi yang begitu masif melahirkan bencana di Sukabumi ini baru pertama kali terjadi, Bu? Jadi hujan lebat itu kan tidak harus menimbulkan bencana. Betul. Hujan lebat itu kan sejak dulu udah sering terjadi. Namun kan dengan perkembangan lahan yang banyak digunakan ini, hal itulah yang mungkin terganggu. Kalau saya lihat tadi dari paparan yang kemudian disampaikan oleh Bu Rita, tentu sudah diberikan kepada pemerintah setempat. Bahkan kami kirim surat juga ke Presiden, ke kementerian lembaga terkait. Memang fenomena curah hujannya kali ini berbeda dibandingkan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kan ada paling tidak 5 fenomena terjadi bersamaan. Sehingga
kesiapsiagaan itu harus ditingkatkan daripada sebelumnya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Dwi Korita Kanawati, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Saudara, bencana yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat sesungguhnya bukanlah hanya terkait dengan faktor cuaca. Diketahui dan ditemukan fakta bahwa tanah Sukabumi nyatanya adalah wilayah yang rentan. Lalu bagaimana pemetaan kontur topografi ataupun tanah di Sukabumi? Langsung akan kita tanyakan kepada Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dengan Bapak Muhammad Wafid. Pak Wafid, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak Wafid, kita tahu bahwa bencana Sukabumi ini terjadi di 39 kecamatan. Bagaimana pemetaan terbaru terkait dengan pergerakan tanah yang ada di Sukabumi? Sebenarnya Badan Geologi melalui PVMBG kita punya peta perakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah di bulan Desember. Di Kabupaten Sukabumi juga memang sangat didominasi oleh yang merah ini, Mas. Ternyata di Sukabumi itu lebih dari 70% itu menengah sampai tinggi dari perkiraan terjadinya gerakan tanah. Kalau dikatakan bahwa lebih dari 70% dataran di Sukabumi ini masuk ke dalam zona merah, betul demikian, Pak? Dalam situasi curah hujan yang tinggi, itu potensi terjadinya menengah sampai tinggi itu sampai segitu persen, 70% lebih. Karena di situ ada morfologi yang curam, kemudian batuan atau litologi yang mempunyai karakteristik khusus, kemudian adanya longsor-longsor atau gerakan tanah lama yang mungkin dengan tertrigger ada curah hujan yang tinggi menjadi reactivated lagi, itu bisa terjadi. Oke, yang menarik Pak, saya ingin tanyakan dulu, apakah betul ini hanya karena faktor cuaca? Dan tidak bisa dipungkiri juga faktor-faktor antropogenik lain. Seperti apa? Seperti pemotongan lereng untuk pemukiman, untuk jalan, perubahan tata guna lahan, perkebunan dan sebagainya, itu mempengaruhi semuanya, Mas. Penggunaan lahan yang mengganggu kestabilan lereng itu. Artinya kalau hujan ini terus-menerus dalam intensitas yang tinggi, angka tersebut masih bisa bertambah, artinya sebaran zona merah masih bisa meluas, Pak? Sejauh perakiraan yang dikompilasi oleh tim pemetaan gerakan tanah itu tidak ada faktor yang lebih besar, itu saya kira tidak ada perubahan ya. Informasi ataupun data yang dimiliki oleh Badan Geologi, sebenarnya pergerakan tanah di Sukabumi ini mulainya pada tahun berapa dan semakin parahnya ini bagaimana polanya, Pak? Ya, kami setiap tahun melakukan kegiatan pemetaan semua, Mas. Itu memang dari dulu mengidentifikasi itu, termasuk di Cianjur, di Sukabumi, terutama Jawa Barat yang memang punya kerentanan gerakan tanah yang paling tinggi. Kemarin saya sempat datang ke kampung Ciherang, Pak, desa Cijangkar, mungkin Pak Wafid juga tahu, dan itu juga masuk zona merah. Artinya zona merah seperti itu betul-betul harus segera direlokasi ya, Pak? Rekomendasi yang selalu kami sampaikan bahwa untuk hunian, untuk keselamatan masyarakat, hunian itu harus ada buffer dari jarak tebing itu berapa. Itu sepanjang aliran yang tergerakkan ini harus direlokasi. Pemotongan lereng, pembangunan lahan untuk pemanfaatan perkebunan dan sebagainya. Jangan sampai pemotongan lereng itu menimbulkan ketidakstabilan lereng yang ada di situ. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Bapak Muhammad Wafid, terima kasih untuk waktu dan informasinya, Pak. Sama-sama, terima kasih, Mas.